harapan kami program pemagangan ini dapat dikenal di seluruh pelosok Indonesia ini, kemudian juga akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, orang tua, peserta program magang ke Jepang yang saya hormati, perkenalkan, saya Ibu Nita, saya dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saat ini saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian secara online adalah dalam rangka wawancara orang tua. Wawancara orang tua ini seyogyanya dilaksanakan secara langsung, yang biasanya dilaksanakan di tempat pelatihan pra-pemberangkatan tahap 1. Tetapi berhubung saat ini sedang berlangsung pandemi virus COVID-19, maka pelaksanaan wawancara orang tua secara langsung tidak dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan wawancara orang tua secara online ini tidak mengurangi arti dari tujuan wawancara ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, program magang yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan IM Jepang sudah berlangsung dari tahun 1993 dan sudah banyak kita kirim pemuda-pemuda Indonesia ke negara Jepang. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian karena putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah terpilih ya menjadi peserta program magang ke Jepang, karena sangat banyak di luar sana yang masih ingin ya mengikuti program pemagangan ke Jepang ini. Bapak Ibu sekalian, selama ini proses program pemagangan selama pandemi berlangsung memang agak terganggu ya untuk proses pengirimannya, dikarenakan beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu saja kita tergantung dari negara penerima. Jadi negara Jepang itu sempat ditutup untuk masuknya WNA yaitu pada tanggal 1 April 2020. Sehingga kita terpaksa menghentikan untuk pengiriman program magang kita ke negara Jepang. Kemudian sempat dibuka yaitu pada bulan November 2020. Dan kita juga sudah sempat mengirim yaitu dari November sampai Desember itu sebanyak 181 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini ditutup kembali ya untuk negara Jepang. Yaitu mulai 28 Desember sampai dengan 7 Maret. Tapi kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kondisi atau keadaan di negara Jepang segera normal sehingga bisa dibuka kembali buka peserta magang kita sebelum tanggal 7 Maret. Itu harapan kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua memang COVID-19 di negara kita ini juga masih cukup tinggi Bapak Ibu sekalian, sehingga pemanggilan peserta baik itu di pelatihan tahap 1 maupun pelatihan tahap 2 memang agak tersendat atau memang saat ini memang tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, dua hal itulah yang menjadikan kenapa program pemagangan ini beberapa angkatan itu kita tunda terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan memaklumi akan kondisi ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan agar pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi program pemagangan yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masukin ke materi, yaitu kita sama-sama memahami mengenai bagaimana dan apa program pemagangan ke Jepang yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu apa sih program pemagangan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bekerja sambil belajar. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, ke negara Jepang itu di samping bekerja, mereka juga harus belajar. Kemudian apa tujuan dari program pemagangan itu sendiri? Tujuannya adalah menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan teknik di perusahaan kecil dan menengah, dan setelah kembali ke tanah air, mereka diharapkan bisa membangun industri di Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ini dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa perbedaannya antara program magang dan TKI? Ya, jadi ini yang juga perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, karena mungkin yang sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian tentu saja adalah TKI ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mungkin berpikiran bahwa orang yang berangkat ke luar negeri bekerja itu pasti TKI, begitu ya. Nah, tapi program yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian ini berbeda. Apa sih bedanya? Ya. Jadi kalau program pemagangan yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian ini adalah ada jangka waktunya. Jangka waktunya adalah 3 tahun dan bisa menjadi 5 tahun. Ya. 3 tahun putra-putri Bapak Ibu sekalian mengikuti program pemagangan di Jepang, kemudian mengikuti uji keterampilan di tahun ketiga. Kalau mereka lulus, mereka bisa lanjut di tahun keempat dan kelima. Tetapi putra-putri Bapak Ibu sekalian setelah selesai 3 tahun ataupun 5 tahun, mereka harus kembali ke Indonesia, tidak boleh kurang dari 1 hari ataupun lebih dari 1 hari. Kalau mereka lebih 1 hari atau kurang 1 hari, maka mereka dianggapnya adalah ilegal. Gitu ya. Kemudian program magang itu ada perjanjian dan perlindungan magangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, putra-putri Bapak Ibu sekalian juga terlindungi oleh program pemagangan. Kemudian yang keempat, begitu sampai ke negara tujuan, peserta magang masuk terlebih dahulu ke training center selama 1 bulan. Di training center peserta mereview kembali pelajaran bahasa, budaya, dan ditambah dengan pengenalan jenis kerja di perusahaan yang akan mereka masuki. Yang kelima adalah adanya evaluasi. Di tahun pertama, peserta pemagangan akan melakukan tes uji keterampilan dasar. Apabila peserta lulus, mereka bisa lanjut ke tahun kedua dan ketiga. Tetapi apabila tidak lulus, peserta terpaksa harus kembali ke negara Indonesia. Tetapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, karena biasanya di tahun pertama ini rata-rata peserta banyak yang lulus. Kalaupun ada 1-2 yang tidak lulus itu sangat jarang terjadi. Gitu. Ya, karena putra-putri Bapak Ibu sekalian itu kan sudah belajar bahasa di negara Indonesia itu berbulan-bulan, makanya kalau sampai tidak lulus itu kalau bahasa Jawa kebangetan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tahun ketiga, putra-putri Bapak Ibu sekalian juga akan melaksanakan uji keterampilan 2. Apabila putra-putri Bapak Ibu sekalian lulus, bisa lanjut ke tahun keempat dan kelima. Tetapi seandainya tidak lulus, sebenarnya tidak ada masalah, putra-putri Bapak Ibu sekalian tetap harus kembali ke Indonesia. Yang membedakan yang keenam, bahwa
putra-putri Bapak Ibu sekalian, begitu masuk ke perusahaan tempat magang, mereka akan didampingi terlebih dahulu oleh tenaga pembimbing atau oleh para pekerja senior. Kemudian yang ketujuh, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini walaupun hanya berupa selembar kertas Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah sangat luar biasa penting. Ya, karena seperti diketahui di Indonesia ini apabila mau masuk ke dunia kerja pasti sertifikat kompetensi akan ditanyakan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa kita selalu berharap bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat ke negara Jepang ini adalah atas kemauannya sendiri. Jangan sampai semua ini karena paksaan dari orang tua. Jadi kami berharap bahwa peserta yang akan ke Jepang adalah keinginan sendiri, tetapi harus tetap dengan restu orang tua. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kelima adalah apakah anak-anak kami itu nanti sesampai di Jepang masuk perusahaan, kemudian kalau tidak cocok apakah bisa pindah perusahaan? Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Ya, jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian tidak bisa pindah ke perusahaan kecuali yang pertama apabila terjadi kepailitan atau perusahaannya bangkrut. Nah, ini IM Jepang berusaha mencarikan perusahaan yang lain tetapi dengan bidang kerja yang sama. Kemudian yang kedua, kalau sampai terjadi kekerasan di perusahaan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Di Indonesia pun bisa. Misalnya putra-putri Bapak Ibu sekalian dipukul, ditendang, misalnya ini. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Nah, seandainya itu terjadi ya pada putra-putri Bapak Ibu sekalian, kemudian IM Jepang mengecek ke perusahaan dan itu betul, maka putra-putri Bapak Ibu sekalian juga akan dipindah ke perusahaan lain di bidang kerja yang sama. Tetapi mencari perusahaan pengganti itu memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya, karena harus sama bidang kerjanya. Itu. Jadi kalau misalnya sampai dengan 4 bulan, 6 bulan juga belum mendapatkan perusahaan pengganti, terpaksa putra-putri Bapak Ibu sekalian harus kembali ke Indonesia. Ya. Terkait dengan kalau terjadi kekerasan Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa menasehati dan memberitahu kepada peserta bahwa mereka jangan langsung melarikan diri atau kabur. Sebaiknya putra-putri Bapak Ibu sekalian lapor ke IM Jepang. Ya, di sana pasti ada perwakilannya ya, dan bisa melaporkan di sana. Nah, kalau tidak bisa lapor ke IM Jepang yang ada di Indonesia atau kepada kami Kementerian Tenaga Kerja. Tentu saja hal tersebut akan kita tindak lanjuti. Ya, jangan sampai kemudian malah kabur, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, tapi kalau misalnya kemudian lapor ke kami, akan kita lacak, kalau benar akan kita pindah, dan tentu saja perusahaan tersebut tidak akan kita gunakan lagi sebagai perusahaan tempat magang anak-anak kami. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, kenapa kami selalu mengatakan bahwa yang paling kami haramkan adalah melarikan diri? Bapak Ibu sekalian, kalau peserta program magang dari Indonesia banyak yang melarikan diri, tentu saja ini akan ditutup oleh pihak Jepang. Kalau seandainya ditutup, siapa yang rugi? Yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, kami harapkan jangan egois. Karena apa? Berdampak pada
saudara-saudaranya, adik-adiknya yang ingin mengikuti program magang ini gara-gara putra-putri Bapak Ibu sekalian kabur, akhirnya program ditutup. Ya, ini jangan sampai. Ya. Dan juga apabila putra-putri Bapak Ibu sekalian sampai kabur, itu hak-hak pemagangan bisa hilang atau memang pasti hilang. Baik itu hak perlindungan, tunjangan mandiri, ya, itu pasti akan hilang. Kemudian status kalau melarikan diri tentu saja akan menjadi ilegal. Dan kalau menjadi ilegal artinya adalah menjadi target buronan polisi. Dan ini akan dikejar-kejar oleh polisi Jepang. Kalau sampai ketangkap, tentu saja akan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau mungkin akan dipulangkan, orang tua harus menyiapkan uang sebesar 300 juta. Ya, atau putra-putri Bapak Ibu sekalian harus kerja rodi dulu sampai dapat mengumpulkan uang dan kembali ke Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kami lihat ya, peserta-peserta yang kabur dan kemudian kembali ke Indonesia, sampai saat ini belum ada yang sukses. Tetapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa alumni kami, ya, alumni pemagangan yang sudah pulang ke Indonesia, itu sudah banyak yang sukses. Kami sudah ada sekitar 8.000 yang menjadi pengusaha sukses Bapak Ibu sekalian. Ya, semua itu atas perjuangan mereka, dan putra-putri Bapak Ibu sekalian kami yakin juga bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sukses. Ya, karena para alumni yang sukses itu adalah dengan modal yang sama Bapak Ibu sekalian, seperti putra-putri Bapak Ibu sekalian, ya, berangkat masih culun-culun, tapi setelah pulang dari Jepang mereka keren-keren. Dan mereka wawasannya sudah bertambah luas, jejaringnya, kenalannya dengan pengusaha-pengusaha sudah cukup banyak, sehingga mereka banyak yang membangun usaha. Dan sekarang pegawainya itu sudah dari puluhan sampai ratusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Bapak Ibu sekalian perlu mempunyai mimpi. Mimpi bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti 3 tahun pulang ke Indonesia, mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Amin. Kemudian kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sampai kabur, juga pasti Bapak Ibu sekalian akan terkena sanksi sosial. Karena apa? Kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian sampai kabur, maka daerah tempat domisili Bapak Ibu sekalian akan kami tutup. Kami tidak akan rekrut kembali di daerah tersebut. Dan seandainya ada saudara-saudara atau tetangga-tetangga Bapak Ibu sekalian yang ingin ya mengikuti program ini, tentu saja mereka kecewa, mereka tidak bisa. Dikarenakan siapa? Ya dikarenakan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan mereka tentu saja akan menyalahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya bahkan juga akan lapor ke kelurahan setempat bahwa ada program magang kami yang kabur. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi kami mohon peran Bapak Ibu sekalian untuk selalu menasehati putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah berada di negara Jepang, untuk mengikuti program pemagangan ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang mengenai uang saku Bapak Ibu sekalian. Kalau kami di program pemagangan ini istilahnya memang bukan gaji, tetapi uang saku ya Bapak Ibu sekalian. Berapa sih uang saku yang akan diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian selama berada di Jepang? Begitu masuk ke training center Bapak Ibu sekalian, yaitu di bulan pertama, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan menerima uang saku sebesar 80.000 yen. Itu kalau dirupiahkan berapa ya? Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kurs uang Jepang ya, itu sekitar
1 yen itu 130 rupiah. Jadi kalau 80.000 yen dirupiahkan itu menjadi 10.400.000 rupiah. Kemudian di bulan kedua sampai ke bulan 12 atau di tahun pertama, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan menerima uang saku sebesar 90.000 yen. Atau kalau dirupiahkan menjadi 11.700.000 rupiah. Kemudian di bulan ke-13 sampai ke bulan 24 atau tahun kedua, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan menerima uang saku sebesar 95.000 yen atau kalau dirupiahkan sebesar 12.350.000 rupiah. Dan di tahun ketiga, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan menerima 100.000 yen. Ya, kalau dirupiahkan menjadi 13 juta rupiah. Besar ya Bapak Ibu sekalian? Besar. Menurut saya sebagai pegawai negeri sipil itu juga sangat besar. Karena saya sebagai pegawai negeri sipil yang sudah bekerja ya 20 tahun lebih, itu gajinya sekitar 5 jutaan. Jadi kalau dibandingkan dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian jauh ya. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa daya hidup di Jepang itu luar biasa mahal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu yang namanya minta kiriman harus sekian ya. Kalau misalnya ada yang, wah anak saya kan sudah di Jepang, jadi nanti harus mengirim 5 juta. Anak Bapak Ibu sekalian akan makan apa? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui. Ya. Putra-putri Bapak Ibu sekalian itu di sana bekerja berat. Tidak ada yang bekerja ringan. Mereka perlu konsentrasi yang tinggi. Kalau kemudian direcoki atau diganggu dengan Bapak Ibu sekalian yang meminta kiriman lah, yang ngeluh tidak punya uang lah, ini tentu saja akan mengganggu konsentrasi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, dan akan rentan ke kecelakaan kerja. Ini yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian harus tahu ya bahwa harga-harga ya di Jepang itu sangat mahal. Saya akan mencontohkan hal yang kecil saja yang mungkin Bapak Ibu sekalian semua tahulah ya. Aqua itu yang botol sedang ya, yang botol 500 ml ya, kalau tidak salah. Itu berapa sih kalau di Indonesia? Itu kan hanya 3.000 rupiah. Di Jepang berapa? Di Jepang itu bisa 20.000 Bapak Ibu sekalian. Itu Aqua. Kemudian Indomie, kalau di kita Indomie gelas ya, Indomie gelas itu, kalau di Jepang itu harganya juga 20.000. Di kita 3.000 rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di Indonesia makan Indomie dengan minum Aqua itu cukup mengeluarkan uang 6.000 rupiah. Nah kalau di Jepang, kalau kita makan Indomie, kemudian minumnya Aqua, kita harus mengeluarkan uang sekitar 40.000 rupiah, Bapak Ibu sekalian. Sangat jauh bedanya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian hitung sendiri, seandainya putra-putri Bapak Ibu sekalian makan Indomie dan Aqua 3 kali sehari, itu sudah berapa? Dikalikan seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun. Itu kalau makan Indomie terus, ya, itu bagaimana? Nggak mungkin kan Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi itu yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian di sana juga butuh hidup dengan wajar dan layak, juga butuh konsentrasi yang tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ganggu dengan minta kiriman lah, ngeluh tidak punya uang lah, harus beli inilah, beli itulah, memperbaiki ini, memperbaiki itu, takut saya nanti bisa mengganggu konsentrasi peserta dalam bekerja, terjadi kecelakaan kerja, yang rugi siapa Bapak Ibu sekalian? Tentu saja juga Bapak Ibu sekalian.
Ya, hal tersebut bukan hanya teori dan omong kosong, ini benar terjadi kenyataan Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan pernah terjadi ya, karena tidak konsentrasi, karena banyak rongrongan dari orang tua, peserta tidak konsen. Akhirnya ada yang putus jarinya kena mesin, ya, ada yang kemudian tertimpa baja dan sebagainya. Ya, walaupun tidak banyak, ya, walaupun bisa dihitung dengan jari itu. Kemudian juga yang contoh yang ada juga dengan rongrongan dari orang tua, peserta menjadi stres. Ini terjadi di Aceh, Bapak Ibu sekalian. Ya, anak tersebut stres, kemudian dipulangkan, kemudian kita antar sampai ke rumahnya di Aceh. Begitu buka pintu, ya, waktu itu bapaknya yang membuka pintu, langsung dipukul oleh peserta. Setelah didudukkan, kita tanya masalahnya apa. Ternyata bapaknya itu selalu meminta kiriman sampai peserta tidak kuat menanggungnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian kalau seandainya minta kiriman ya yang wajar, atau terserah peserta, ya, sepunyanya peserta, tidak harus sebulan sekali, karena biaya pengiriman juga sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Berapa sih biaya untuk ngirim gitu ya? Itu sampai 600.000. Lah kalau yang dikirim cuma 1 juta, 2 juta, rugi di ongkos Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kami berharap bisa berapa bulan sekali lah kirim gitu ya, dan tidak harus besar jumlahnya, sesuai dengan kemampuan peserta gitu ya. Itu masalah kiriman gitu. Dan Bapak Ibu sekalian juga perlu kami sampaikan bahwa bekerja di mana saja itu sama. Ya, baik di Indonesia maupun di Jepang, kalau dikatakan berat-berat, tapi tergantung dari keikhlasan, niat, kemudian perasaan. Kalau semua pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, dengan niat yang baik, dengan rasa senang, saya yakin itu akan menjadi ringan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tolong selalu nasihatin peserta. Apabila peserta mengeluh, bekerja berat dan sebagainya, tolong Bapak Ibu sekalian berikan motivasi, dihibur bahwa bekerja di mana sama saja, ya. Dan pastinya kalau misalnya dilakukan dengan hati senang, semua pekerjaan akan terasa ringan. Jadi itu yang perlu disampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ya, yang poin 8 yaitu mengenai asuransi. Ya, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya bahwa asuransi di negara Jepang itu tentu saja lebih bagus ya dibandingkan dengan negara Indonesia. Di sana ada 2 asuransi, yaitu asuransi sosial, ini wajib ya. Kemudian yang kedua adalah asuransi pemagang. Ya. Nanti kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sekalian sampai di sana, kemudian mengalami sakit atau kecelakaan kerja dan sebagainya, tentu saja sudah ada aturan santunan asuransi sesuai dengan peraturan negara Jepang, gitu ya. Kalau misalnya sakit, ya akan diobati sampai sembuh. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, bagaimana? Selama ini yang terjadi, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin tidak banyak ya, bisa dihitung dengan jari, tetapi di negara Jepang itu, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, itu penanganannya sangat cepat. Kalau di sini mungkin begitu terjadi kecelakaan kerja, naik ambulans, lewat darat itu kan sangat padat ya, evakuasinya padat gitu ya. Jadi nguing-nguing gitu. Masyarakat kita juga kadang-kadang ada yang paham minggir, ada yang enggak. Nah, ini yang menjadikan masalah kadang-kadang kemudian menjadi terjadi kematian karena terlambat dalam evakuasi. Tetapi kalau di negara Jepang, evakuasi seringkali memakai helikopter. Jadi penanganannya sangat cepat ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau sampai terjadi kematian? Ya, itu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua tidak ada yang tahu, karena yang namanya umur itu juga rahasia Allah ya. Kita tidak akan pernah ada yang tahu.
Nah, kalau sampai terjadi kematian, Bapak Ibu sekalian, itu memang uang santunannya cukup besar, yaitu bisa sampai 1,5 M. Ya, Bapak Ibu sekalian langsung menjadi miliarder. Tetapi saya yakin tidak ada yang mau Bapak Ibu sekalian walaupun langsung menjadi miliarder. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian tahu bahwa penanganan dan santunan ya di negara Jepang itu sangat luar biasa. Itu yang mengenai asuransi. Kemudian selanjutnya, putra-putri Bapak Ibu sekalian, begitu kembali ke Indonesia, itu nantinya akan mendapatkan uang tunjangan mandiri sebesar 600.000 yen. Ya, kalau saat ini karena 1 yen itu 130 rupiah, maka sekitar 78 juta. Nah, itu tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Itu adalah harapan dari kami untuk program pemagangan ini. Bahwa peserta setelah kembali ke Indonesia, mereka diharapkan bisa membangun ekonomi Indonesia. Ya, dengan 78 juta ini adalah untuk menambah. Karena selama ini kan peserta selama 3 tahun di Jepang juga sudah mengumpulkan modal usaha. Nah, kemudian dengan ditambahkan 78 juta ini, kita berharap peserta bisa membangun usaha. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang juga tidak kalah penting saya sampaikan adalah mengenai ibadah. Bapak Ibu sekalian, memang negara Jepang, mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa negara Jepang itu kan bukan negara beragama. Ya, sebetulnya bukan begitu. Jadi di Jepang juga banyak orang yang mempunyai agama, mungkin juga karena ada yang kepercayaan dan sebagainya ya. Tapi baik Bapak Ibu sekalian, walaupun di Jepang ya, di Jepang itu tidak banyak mungkin yang mengenal agama, tetapi kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, semuanya ada di sana. Ya. Dan putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti bisa belajar banyak mengenai hal tersebut. Ya. Kemudian untuk ibadah, tidak ada larangan di sana untuk peserta itu melakukan sholat 5 waktu. Memang di Jepang itu mungkin masjid sangat jarang, bisa dihitung dengan jari. Kok masjid musola saja di sana itu juga sangat jarang. Tetapi sholat 5 waktu bagi peserta bisa dilaksanakan di perusahaan dan juga di asramanya atau di apatonya atau di tempat tinggalnya. Waktu subuh mungkin masih di tempat tinggalnya atau di rumahnya atau di asramanya. Kemudian waktu zuhur dan asar itu bisa dilaksanakan waktu di perusahaan. Ya, kemudian maghrib isya sudah kembali ke asramanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Biasanya perusahaan yang menerima program pemagangan dari Indonesia, mereka sudah tahu kalau mayoritas adalah Muslim. Jadi akan mereka siapkan satu ruangan untuk tempat sholat. Di situ ada disiapkan sajadah, ya, untuk sholat anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir untuk sholat 5 waktu. Memang tidak ada disiapkan waktu khusus, misalnya ini waktu sholat duhur, ini waktu sholat asar, tidak ada. Tetapi waktu jam istirahat itu yang digunakan oleh peserta untuk makan, istirahat, dan sholat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bagaimana pintar-pintar peserta dalam membagi waktu. Nah, kemudian masalah puasa. Bapak Ibu sekalian, cuaca ya atau iklim di Jepang itu berbeda dengan di Indonesia. Ya. Di Jepang ada cuaca yang sangat ekstrim, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau dingin itu sampai minus. Ya, kalau panas itu bisa sampai 40 derajat. Sangat panas. Gitu ya. Kalau musim panas, itu orang-orang tua di Jepang itu banyak yang meninggal karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, makanya kenapa di perusahaan-perusahaan itu
peserta magang kita sering memang dianjurkan untuk tidak puasa. Ya, sebetulnya mereka hanya menganjurkan karena takut kalau misalnya peserta kemudian menjadi dehidrasi, kehilangan cairan, kemudian meninggal. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh mereka. Ya, tetapi kemudian kembali lagi kita kembalikan ke peserta. Semua yang bisa mengukur kuat atau tidaknya adalah peserta sendiri. Apakah saya kuat untuk menjalankan puasa ini atau tidak? Seandainya tidak, memang sebaiknya jangan dipaksakan. Karena kita juga tidak ingin kemudian ke sana hanya meninggal sia-sia karena hanya gara-gara dehidrasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita selalu menyampaikan ke peserta bahwa yang namanya puasa itu ya memang wajib. Tapi kalau seandainya dengan situasi dan kondisi seperti itu, misalnya pas musim panas, 40 derajat, itu kan sangat luar biasa panasnya. Kalau kuat, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena ini sangat berbahaya. Kecuali kalau musim dingin. Kalau musim dingin, Bapak Ibu sekalian, itu puasa di sana, matahari terbit, nggak berapa lama tenggelam. Jadi terasa pendek untuk puasa di musim dingin. Tetapi begitu di musim panas, itu matahari terbit nggak tenggelam rasanya, lama sekali, gitu ya. Ini yang menjadikan terasa panjang gitu dan panas sekali. Nah, kami selalu menyampaikan ke peserta kalau seandainya di bulan puasa kemudian kalian kalah atau tidak berpuasa berapa hari, tolong telepon orang tua kalian, sampaikan, Bapak, Ibu, saya bulan puasa ini tidak puasa selama sekian hari. Tolong Bapak Ibu sekalian ganti puasa saya dengan menafkahi fakir miskin. Gitu. Ya. Atau bisa diganti dengan pas musim dingin. Nah, diganti puasanya pas musim dingin. Gitu ya, kalau orang Jawa bilang nyaur hutang. Itu di musim dingin. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi, sebetulnya tidak ada larangan baik itu untuk ibadah maupun puasa, tetapi sekali lagi kalau masalah puasa ini hanya demi keselamatan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi kembali juga ke putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena yang tahu apakah saya kuat atau tidak menjalani puasa adalah di diri putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, semua materi yang saya sampaikan ini pada intinya kami ingin bahwa orang tua memahami betul-betul bahwa program pemagangan ini adalah bukan TKI. Kemudian program pemagangan ini adalah peserta tidak sekedar bekerja, tetapi mereka juga belajar. Untuk itu mereka butuh konsentrasi yang tinggi, mereka butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyelesaikan program magang ini dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan sangat, kalau seandainya putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah sampai di negara Jepang, kalau mereka mengeluh berat dan sebagainya, tolong Bapak Ibu sekalian berikan semangat dan motivasi. Ya, jangan malah kemudian ya udah kabur, ya udah pindah perusahaan, ya udah pulang. Itu tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu juga malah menambah masalah dan beban. Ya, dan beban bagi pemerintah ataupun Bapak Ibu sendiri. Karena kalau sampai peserta ilegal kabur, ya, itu justru Bapak Ibu sekalian yang repot. Gitu ya. Dinas Tenaga Kerja ikut repot. Ya. Kami juga dari Kementerian ikut repot, program ini bisa ditutup. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kita laksanakan wawancara, harus kita laksanakan wawancara orang tua ini? Karena memang ini sangat penting sekali buat pemahaman Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ada yang tadinya berpikiran bahwa, oh anak saya nanti kalau sudah sampai di Jepang, saya akan langsung bangun rumah, akan beli mobil, minta kiriman sekian-sekian. Itu tolong dihilangkan dari pikiran Bapak Ibu sekalian. Setelah
memahami dari apa yang tadi saya sampaikan. Karena putra-putri Bapak Ibu sekalian, tentunya walaupun nanti kemudian pulang ke Indonesia, mereka bisa membawa uang yang cukup banyak, mereka juga akan membangun usaha di Indonesia. Itu buat siapa? Tentu saja juga buat kesejahteraan orang tua. Ya, jadi biarkan saja anak-anak kita di sana belajar memanage uang, menabung, mengumpulkan uang yang nantinya akan dibawa ke Indonesia dan mereka bisa membangun usaha. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu sekalian selalu memberikan doa restu bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian, agar mereka selama mengikuti pelatihan bisa berjalan dengan lancar, sampai nanti kemudian masuk ke tahap 2, sampai berangkat ke negara Jepang selama 3 tahun, ataupun diperpanjang sampai 5 tahun, kembali ke Indonesia dengan selamat, kemudian membangun usaha, bisa sukses ya, menjadi pengusaha besar. Itu harapan kita semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga apa selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan kami sampaikan beberapa ya contoh jenis kerja yang ada di negara Jepang yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, jenis kerja yang ada di negara Jepang semuanya berat. Jadi tidak ada jenis kerja yang ringan. Maka program ini tidak cocok ya bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang memang manja, yang tidak punya semangat dan tidak punya tujuan serta cita-cita untuk masa depannya. Nah, seperti apa contohnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di negara Jepang? Silahkan Bapak Ibu sekalian lihat seperti pada video berikut ini. Oya no tame toka kazoku no tame kara sore ganbarimasu. Ima imoto mo daikyakusei sore yatte masu. Watashi mo chanto harimasu. Imoto no gaku no tame.
Itulah tadi Bapak Ibu sekalian contoh jenis kerja yang ada di negara Jepang. Cukup berat ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mumpung belum terlambat ya silahkan Bapak Ibu sekalian berpikir kembali, juga putra-putri Bapak Ibu sekalian, kalau memang ingin mundur dari program ini silahkan ya, daripada nanti sampai ke negara Jepang kemudian membuat masalah ya. Nah ini yang tidak kami inginkan. Karena menurut kami sebetulnya kerja dimanapun sama, berat dan penuh tantangan. Tinggal bagaimana niat dan keikhlasan kita untuk bekerja. Semoga saja semangat dan niat putra-putri Bapak Ibu sekalian memang tinggi dalam mengikuti program pemagangan ke Jepang ini. Mohon diri, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Karena putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah terpilih di program magang ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar untuk berangkat sampai kembali ke Indonesia. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.